Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amma ba'd. Wargi Dahlia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thayyib, wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami wargi Dahlia. Salah satu pertanyaan yang menarik yang mungkin bisa kami bahas pada kesempatan kali ini adalah pertanyaan mengenai apakah benar orang yang sudah meninggal dunia bisa kembali ke dunia, bisa melalui orang yang masih hidup, atau istilah kita kemasukan ya, kesurupan, atau bisa ada hantu gentayangan ya, kemudian ada ruh yang penasaran. Apakah memang ada seperti itu? Tetapi sebelumnya wargi Dahlia, kami sampaikan kepada wargi untuk melapangkan dada hati kita ya. Kemudian kita bertawakal kepada Allah, didahulukan iman dan takwa kepada Allah serta keyakinan yang kuat. Jangan sampai kita mudah tergelincir kepada bujukan rayuan syaitan laknatullah alaih. Thayyib, wargi Dahlia yang diberkahi oleh Allah. Kita selaku orang beriman harus percaya adanya hal yang gaib. Itu tertera dalam Al-Quran surat kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu memiliki ciri, yaitu percaya kepada yang gaib. Yang gaib bisa termasuk di dalamnya adalah kita mempercayai adanya alam lain dari dunia ini, seperti alam barzakh misalnya. Kita mempercayai ada makhluk Allah lain seperti malaikat dan jin. Dan itu pun merupakan salah satu bukti keyakinan kita yang penuh akan ciptaan Allah Rabbul Alamin yang nyata maupun yang tidak nyata. Karena iman yang membahasnya, iman yang menjawabnya, keyakinan yang penuh kepada Allah, insya Allah akan meneguhkan kepercayaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, wargi Dahlia, saat ada kasus, misalnya ada orang yang meninggal dunia sudah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, tahunan mungkin, kadangkala ada yang datang ya, memasuki orang yang masih hidup, entah itu anaknya, keluarganya masuk, kesurupan dan lain sebagainya. Apakah memang betul seperti itu? Atau ada orang yang bunuh diri, gantung diri ya, kemudian ruhnya gentayangan. Apakah memang ada seperti itu? Atau misalnya ada orang misalnya dibunuh di suatu tempat, tempatnya menjadi angker. Apakah memang seperti itu wargi Dahlia? La haula wala quwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari berbagai macam kejahatan makhluk ciptaannya. Wargi Dahlia yang diberkahi oleh Allah, ternyata semua itu tidak benar wargi Dahlia. Tidak benar. Kenapa? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Kata Al-Quran, apabila kalian berbicara masalah ruh, ini masalah ruh kan? Kalian hanya mengetahui sedikit saja. Jadi masalah ruh itu kita hanya diberikan kemampuan sedikit wargi Dahlia. Sehingga akhirnya apa? Spekulasi. Wah, yang meninggal dunia pasti bisa kembali, bisa kembali, bisa kembali. Tapi Pak, nyatanya benar loh. Kan ada begitu ya orang yang menyangkal. Benar Pak. Orang yang si mama, si bapak, si aki, si nini masuk ke keluarga, ke kakak, ke adik. Suaranya persis sama, ya, kebiasaannya sama, pendek kata perilakunya sama seperti orang tua yang meninggal dunia. Bagaimana tidak percaya Ustaz? Kan begitu. Ingat wargi Dahlia. Ada sebuah keterangan dari Nabi SAW yang menyampaikan bahwa sesungguhnya saat manusia dilahirkan, maka
Allah Rabbul Alamin memberikan ujian fitnah bagi kita. Dengan apa? Dengan dibarengkannya seorang jin yang bernama Qarin. Ini. Bernama Qarin, warga dahlia. Dia mengikuti apa yang menjadi perilaku kita. Akan mengikuti perilaku kita. Kalau perilaku kita baik, insya Allah dia akan menjadi baik. Kalau perilaku kita jahat, jauh dari Allah, mungkin besar kemungkinan warga dahlia dia akan seperti kita. Pendek kata, kebiasaan kita itu diikuti oleh si Qarin itu warga dahlia. Karena umur kita ada batasnya, ya, saat kita meninggal dunia, maka sementara jin tidak ada batas umurnya karena ditangguhkan sampai hari kiamat warga dahlia yang diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin, maka si jin ini akan bertugas menggelincirkan akidah keluarganya dan manusia pada umumnya. Sehingga diinyakan. Ada yang kesurupan. Oh, ini si mama, ini si Aki. Suaranya sama, batuknya sama. Saat yang sakitnya misalkan selalu memegang dada, dia pun sama memegang dada. Misalnya kakinya sakit, pas dimasuki oleh jin itu, kakinya pun seperti yang sakit. La haula wala quwata illa billah. Itu fitnah dari siapa? Dari jin warga dahlia. Dari si Qarin itu. Maka saat si Qarin datang kepada kita, coba oleh warga dahlia jangan ditanya pengen A, pengen B. Kita sedang dipermainkan oleh jin. Dalam Quran surat Al-Hajr, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan bagi kita bahwa sesungguhnya yang namanya jin, syaitan, iblis akan menggoda anak cucu Adam alaihissalam, yaitu kita. Dengan cara apa? Salah satu di antaranya keburukan dihiasi dengan keindahan. Kan kelihatannya indah, kelihatannya benar, kelihatannya jiganunya padahal bohong. Kebenaran selalu dibumbui dengan 100 bahkan 1000 kebohongan dari si Qarin. Ketika datang Qarin, coba ditanya oleh warga dahlia. Tanya begini. Coba kalau misalkan Anda ini orang tua kita, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasti dia tidak bisa. Atau dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami yakin dia tidak bisa. Logika kita aja warga dahlia. Kalau ada yang kesurupan, orang tua kita misalkan, jangan dulu tanya yang lain. Tanya dulu gini, "Ma, Bapak gimana di alam barzah?" Tanya gitu. Benar gak? Tanya gimana alam barzah teh? Gimana keadaan di sana? Ditanyanya seperti apa? Kita kan gak pernah nanya begitu. Paling nanyanya ini teh saha? Ini teh apa? Ada pesan apa? Kan begitu. Jadi seolah-olah kita dipermainkan oleh jin Qarin. Maka yakin kesurupan, arwah gentayangan tidak ada warga dahlia. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia saat ruh dicabut, logikanya ada dua warga dahlia. Kalau orang beriman dicabut ruhnya itu kan, dicabut ruhnya dengan baik, dia disimpan di tempat yang namanya iliyin, tempat yang baik penuh dengan kenikmatan. Warga dahlia, logikanya misalnya saya bekerja di perusahaan A dengan gaji 5 juta. Kemudian saya pindah bekerja di perusahaan B dengan gaji 100 juta. 2-3 tahun berikutnya saya ditawari lagi oleh perusahaan A untuk kembali lagi ke perusahaan A dengan gaji yang sama 5 juta. Ya tentu saya tidak mau. Sama dengan orang yang beriman ada di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Nikmat tempatnya, lezat makanannya, suasananya indah. Harus kembali lagi ke dunia. Pasti mereka tidak mau dan menolaknya warga dahlia. Begitu juga orang yang ada dalam siksaan di dalam alam barzah misalnya. Di tempat si jin, mereka penuh dengan siksaan yang maha luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada seujung kuku pun, setitik jarum pun yang bisa si ruh itu kembali lagi ke alam dunia. Karena ruh itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuatkanlah keimanan dan ketakwaan kita. Jangan sampai kita tergoda, terbujuk rayu oleh rayuan yang namanya Qarin. Sehingga kita tergelincir. Akidah kita mempercayai bahwa yang sudah meninggal dunia itu bisa kembali ke dunia, ya, bisa menjadi hantu gentayangan, pocong, kuntilanak, tidak ada. Itu hanya jin saja yang akan bagaimana menyesatkan umat manusia agar masuk ke dalam neraka menemani mereka. Semoga penjelasan ini menjadi sebuah ilmu bagi kita agar memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah
dan tentunya tauhid kita menjadi bersih, akidah kita menjadi kuat dari godaan-godaan syaitan laknatullah alaih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.